Keadilan Sejahtera Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut acara pembukaan kita hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya tilawah Al-Quran, kemudian pembacaan doa, dilanjutkan dengan laporan panitia kegiatan, sambutan, dan doa dan penutup. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berkahnya acara kita pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan sama-sama melapaskan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Partai Keadilan Sejahtera. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana ketetapan dari DPP PKS, saat akan menyanyikan Mars Partai Keadilan Sejahtera, mohon Bapak-Bapak kemudian mengepalkan jari dan yang menggerakkannya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan Mars Partai Keadilan Sejahtera. Dalam naungan Rio Ilahi, marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai
hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan yang sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Tohri Zohdi. Kepadanya disilakan. wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala yang tadi firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan Al-Quran tadi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ayahanda Tuan Guru Haji Muharrar Mahfuz. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali doa kita bersama dengan berwasilahkan suratul Fatihah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kekokohan pada NKRI yang kita cintai. Semoga Allah menganugerahkan pertolongannya kepada bangsa kita di dalam mengatasi berbagai persoalan. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada para pemimpin bangsa kita agar apapun kebijakan yang lahir dari mereka, kebijakan yang berpihak kepada kebenaran agama, berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Ala hadhin niyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana innana zalamna anfusana zulman katsira innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana
وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع مشايخنا وجميع رؤسائنا في حزب العدالة وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي وجوهنا نورا وفي أنفسنا نورا واجعل لنا نورا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وبارك لنا في أبصارنا وبارك لنا في أفكارنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وبارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في حزبنا يا حي يا قيوم إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها واهدها سبلها واملأها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك. اللهم أحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في الهند، اللهم انصرهم يا حي يا قيوم. اللهم أهلك عدوهم، اللهم أهلك عدوهم يا حي يا قيوم إنك على كل شيء قدير. قد علمت يا الله أنت أعلم بها مني، أنت أعلم بهم منا يا حي يا قيوم أنهم الآن مظلومون. اللهم انصرهم يا الله، اللهم انصرهم على عدوهم، أهلك عدوهم وأهلكهم والعنهم يا حي يا قيوم ودمرهم. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا تفرقا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dan memberikan kita keberkahan dalam setiap langkah-langkah kita semuanya. Bapak Ibu peserta pembukaan Rakerwil DPW Partai Keadilan Sejahtera Nusa Tenggara Barat yang insya Allah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita mendengarkan laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Haji Uhibus Saadi ST. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DPP Bidang Pembinaan Wilayah Bali Nusra BPW Santri Bapak Haji Johan Rosihan ST, yang juga sekaligus anggota DPR RI Dapil NTB 1. Yang saya hormati Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah beserta jajaran Ustadz Haji Abdul Hadi SEMM. Yang saya hormati Ketua Dewan Syariah Wilayah beserta jajaran
Al-Mukarram Tuan Guru Haji Patumpu Adenan LC MH, yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Wilayah DPW PKS NTB Habib Agil Al-Haddar, dan yang kami muliakan Ketua DPW PKS pertama Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Mahfuz. Alhamdulillah pada hari ini beliau bisa membersamai kita sampai besok insyaallah, dan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keafiatan dalam membimbing kita insyaallah. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ketua-ketua bidang DPW PKS NTB yang alhamdulillah hadir semua pada hari ini. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ketua DPD PKS Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati tamu undangan Bapak Camat Sembalut, mudah-mudahan beliau sudah hadir. Bapak Kapolsek ke Sembalun dan Bapak Koramil Kecamatan Sembalun, dan semua tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda sekecamatan Sembalun yang tiang hormati, tiang banggakan. Ampun, mohon maaf Bapak-bapak, ini kursi agak belakang karena setengah panitia kalau di depan kelihatan tidak pas, bukan bermaksud napi-napi karena posisi kursi di agak belakang. Mohon maaf jika agak kurang berkenan. Yang tiang hormati dan tiang banggakan semua kader PKS se-Nusa Tenggara Barat yang alhamdulillah hadir melalui online virtual pada siang hari ini. Bapak Ibu yang tiang hormati, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan puncak kegiatan rapat kerja wilayah yang kami pilih tempatnya di Kecamatan Sembalun. Mudah-mudahan suasana ini akan membuka pikiran kita untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan pemenangan partai pada tahun 2024. Walaupun cuaca yang dingin tidak membuat kita untuk tidak bersemangat untuk menghadirkan kerja-kerja kita pada tahun 2022 ini. Yang kedua, sebagai laporan kepada Pak Ketua dan seluruh hadirin yang kami hormati, kita mengambil tema pada rapat kerja wilayah pada hari ini adalah semangat transformasi dan kolaborasi mengokohkan NTB Gemilang. Tema ini juga merupakan bagian dari turunan tema rapat kerja nasional yang menginginkan bahwa partai pada tahun-tahun ke depan harus mampu bertransformasi dan juga mampu berkolaborasi dengan semua pihak untuk menghadirkan secara Indonesia, menghadirkan NKRI yang maju, dan juga secara wilayah kita ingin menghadirkan kolaborasi dengan semua pihak, menghadirkan NTB Gemilang. Sehingga pada rapat kerja wilayah hari ini insya Allah nanti akan dirangkaikan dengan dialog budaya. Ya, kita ingin berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat, termasuk di dalamnya adalah tokoh-tokoh adat, tokoh budaya. Sehingga dengan itu kita ingin melibatkan semua orang, semua pihak, semua masyarakat, semua tokoh agama untuk menghadirkan NTB yang gemilang di Nusa Tenggara Barat ini. Yang berikutnya adalah sebagai laporan kepada semua peserta, alhamdulillah karena rangkaian rapat kerja ini sudah berjalan mulai 1 pekan yang lalu, sehingga program-program kerja tahun 2022 alhamdulillah sudah kita tuntaskan, dan hari ini kita ingin mengokohkan, ingin jadikan rapat kerja ini sebagai pijakan kita untuk menjalankan kerja-kerja pada tahun 2022 ini. Hadir dalam peserta rapat kerja wilayah pada hari ini ada 65 peserta dari unsur MPW, kemudian dari unsur DSW, dan juga dari unsur DPD dan juga bidang-bidang di DPW. Alhamdulillah atas semua partisipasi semua Bapak Ibu, khusus ketua-ketua bidang dan
yang lain, kerja-kerja persiapan pada pemenangan tahun 2022 ini kita sudah tuntaskan, dan hari ini kita ingin mengokohkannya melalui rapat kerja wilayah DPW PKS NTB tahun 2022 ini. Itu mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebagai laporan penyelenggara panitia kegiatan rapat kerja wilayah. Tentu kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dari 1 pekan yang lalu sehingga bisa berjalan dengan lancar dan baik, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya demikian yang bisa yang sampaikan. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Uhibus Saadi ST yang sudah memberikan laporan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan kita. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera Nusa Tenggara Barat yang kami hormati Bapak Habib Yak Agil Al-Hadar, dipersilahkan. Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua BPW Santri DPW PKS Haji Johan Rosihan yang alhamdulillah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini. Yang sama-sama kita hormati, kita taati guru kita, ayahanda kita yang alhamdulillah hadir bersama kita, Al-Mukarram Tuan Guru Muharram Mahfuz. Semoga Allah SWT memberikan panjang umur, kesehatan kepada beliau agar terus membersamai kita, dan juga bagaimana perjuangan kita untuk membawa masyarakat kita menjadi lebih maju dan sejahtera di masa yang akan datang. Yang sama-sama kita hormati dan kita taati para pimpinan di DPTW PKS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah hadir Ustaz Haji Abdul Hadi, Ketua MPW bersama dengan seluruh jajarannya. Kemudian Ketua DSW Tuan Guru Patumbu Adan bersama dengan seluruh jajarannya. Yang saya hormati juga para pengurus DPW, Ketua DPD. Saya hormati juga para tamu undangan, Bapak Camat Kecamatan Sembalun, Bapak Kapolsek Kecamatan Sembalun, Bapak Dan Ramil Kecamatan Sembalun, tokoh masyarakat, tokoh muda, tokoh budaya, singkatnya hadirin hadirat yang hadir secara offline di tempat ini. Dan yang saya banggakan dan saya cintai, pengurus dan kader PKS seprovinsi Nusa Tenggara Barat dimanapun tempat berada pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita semuanya bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam bentuk kegiatan rakur ini kita berharap agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga tersampaikan selawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara kita pada hari ini adalah pembukaan Rakerwil. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rakerwil adalah momen konsolidasi, momen strategis bagi sebuah partai politik untuk mengkonsolidasikan partai, dan tentu dalam hal ini kita sebagai pengurus Partai Keadilan Sejahtera di tingkat provinsi, bahwa momen Rakerwil ini kita jadikan sebagai momentum strategis bagi kita untuk mengonsolidasikan kegiatan partai kita dalam rangka untuk lebih mencoba untuk memukuskan, merencanakan program-program kerja di tahun 2022 ini, sekaligus bagaimana kita semuanya merencanakan kerja-kerja kita untuk dalam rangka meningkatkan pelayanan kita, pembelaan kita kepada masyarakat,
yang kita berharap terus dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan secara kualitas dan kuantitas, sehingga kita berharap ke depan agar pelayanan kita kepada masyarakat terus sampai ke pelosok-pelosok, bahkan ke dusun-dusun di seluruh bumi Nusa Tenggara Barat ini di masa yang akan datang. Oleh karena itu saya berharap agar Sesirarko ini semua pengurus partai harus memahami peta jalan pemenangan kita dalam rangka untuk pemenangan pemilu dan pilkada serentak 2024, serta memahami fokus-fokus kerja kita di tahun 2022 ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan pembelaan kita kepada rakyat Nusa Tenggara Barat, maka Polda Purum yang sangat berbahagia ini, saya kembali ingin mengingatkan kepada kita sama bahwa program-program upaya kita ya, dalam seluruh perencanaan kegiatan kita ini tidak boleh lepas dari dua tujuan utama, tujuan jangka pendek yang kita ingin raih sampai dengan tahun 2024. Yang pertama, bertambahnya jumlah anggota pendukung kita hingga 100.000 anggota pendukung sampai dengan tahun 2024. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menangkan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Oleh karena itu, tentu dalam hal ini, dalam menyusun program-program kerja di tahun 2022, maka seluruh program kerja yang akan kita buat ini tidak boleh lepas daripada dua tujuan utama itu. Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam Muswil tahun 2022 kita sudah membuat rencana strategis kita dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Di sana sudah kita buat rencana strategis kita, termasuk target-target kualitatif dan kuantitatif yang akan kita capai tahun demi tahun hingga tahun 2025 yang akan datang. Ya, selamat datang Pak Haji Suryadi Jaya Purnama, anggota DPR kita di tempat ini. Ya. Ya. Baik. Kita sudah menyusun target-target kualitatif dan kuantitatif. Ya tentu karena melihat ya situasi politik kekinian, ya, kemudian peluang-peluang, tantangan-tantangan dan kebutuhan-kebutuhan, ada beberapa target-target kuantitatif yang akan kita rubah di tahun 2022 ini, berbeda dengan target-target yang kita canangkan pada penyusunan Renstra tahun 2020. Adapun perubahan-perubahan kuantitatif yang akan kita rubah pada tahun 2022 ini melalui Muswil adalah yang pertama bahwa di dalam Renstra kita di tahun 2020 yang lalu, kita mencanangkan 2022 ini target anggota pendukung yang ingin kita raih adalah sebanyak 30.000. Tapi karena tadi ya, situasi politik kekinian, kemudian kebutuhan, kondisi dan peluang-peluang yang ada, maka target itu kita naikkan menjadi 45.000 anggota pendukung di tahun 2022 ini. Nah kemudian insya Allah sisanya tahun 2023 baru nanti kita akan targetkan sebanyak sisanya sekitar 30.000. Ya tentu karena ini berbicara tentang target pendukung berubah, maka insya Allah target-target anggota penggerak kita dan anggota pelopor kita juga menyesuaikan dengan target-target kuantitatif kita di tahun 2022 ini. Kemudian target kedua yang akan kita rubah di tahun 2022 ini adalah terkait dengan penumbuhan struktur. Di dalam Renstra kita di tahun 2020 yang lalu kita mencanangkan struktur kita, Depra kita selesaikan sampai dengan akhir tahun 2022. Tapi sekali lagi kita akan majukan bahwa struktur Depra kita, struktur di tingkat desa kita akan selesaikan hanya hingga bulan Juli tahun 2022 ini. Ya. Kita akan majukan 6 bulan. Ya. Supaya apa? Insya Allah nanti mulai bulan Agustus 2022 ini kita sudah berbicara tentang bagaimana kita membuat struktur di dusun-dusun, tim-tim pemenangan di tingkat dusun, bahkan kita sudah mulai untuk mendata saksi-saksi di TPS kita, masing-masing di seluruh TPS sekaligus menjadi tim pemenangan di masing-masing TPS itu. Dan mudah-mudahan target ini akan kita selesaikan hingga pertengahan tahun 2023, sehingga nanti kita berharap tahun 2023 pertengahan kita sudah bisa mapping kira-kira di masing TPS itu berapa target suara kita, siapa yang akan mendukung kita, program apa yang akan kita lakukan dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita di masing-masing berbasis TPS tersebut. Oleh karena itu sekalian, tentu ini adalah kerja-kerja yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Dan
Saya yakin ini pekerjaan berat, tapi insya Allah dengan kerja-kerja bersama kita dan juga dengan kolaborasi dengan masyarakat banyak, saya yakin bahwa insya Allah target-target kuantitatif kita ini dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat, insya Allah akan bisa kita raih di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tema Rakerul kita adalah transformasi dan kolaborasi menuju NTB Gemilang, ya, mengokohkan NTB Gemilang. Kita ketahui bersama bahwa saat ini yang menjadi gubernur di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah kader PKS. Ya tentu sebagai sebuah partai politik pemenang, maka kita harus bisa mensinergikan agar seluruh program-program partai ini bisa memberikan sokongan, bisa mengokohkan dalam rangka untuk pencapaian NTB Gemilang itu. Nah, karena itu transformasi menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena memang untuk mengokohkan NTB Gemilang ini kita nggak bisa sendiri. Belum lagi kita berbicara tentang perubahan di tengah masyarakat kita yang begitu banyak dan begitu kompleks. Maka kalau kita tidak melakukan transformasi, kita juga akan ketinggalan. Akan ketinggalan. Dalam arti ketinggalan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan sekali lagi karena transformasi itu adalah sebuah sunatullah, maka mau tidak mau kita sebagai pengurus partai, sebagai kader partai PKS, hendaklah transformasi ini, perubahan ini menjadi gen kita untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar pelayan-pelayan kita itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sampai ke pelosok-pelosok bumi Gora ini. Dan tentu transformasi ini sekali lagi juga tidak cukup, harus juga diiringi dengan kolaborasi. Secara internal di tingkat PKS, kolaborasi harus kita lakukan. Seluruh elemen partai, kader, pengurus, pejabat publik, gubernur, bupati, wakil bupati yang kita usung pada pemilu yang lalu, anggota DPRD, bakal calon anggota DPRD yang kita usung nanti tahun 2024, semuanya harus kita optimalkan dan kita gerakkan mulai tahun ini dalam rangka untuk memberikan pelayanan semaksimal kepada masyarakat sekaligus untuk mengokohkan NTB Gemilang. Dalam konteks yang bersifat umum, tentu kolaborasi ini sekali lagi kita menyadari bahwa tidak bisa kita membangun Nusa Tenggara Barat ini hanya dengan mengandalkan resources yang dimiliki oleh pemerintah atau dalam hal ini kita sebagai partai politik hanya PKS saja. Kita harus membangun kolaborasi dengan semua pihak, dengan semua elemen. Bersama-sama kita memecahkan permasalahan kita di Nusa Tenggara Barat ini karena kita yakin kalau kolaborasi secara umum kita lakukan, maka insya Allah apa yang kita harapkan ke depan, bagaimana NTB Gemilang ini bisa terwujud dan semakin kokoh dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Nah, kita patut memberikan apresiasi ya kepada gubernur kita, Dr. Zulkifli Mansah, yang telah memberikan contoh bagaimana merangkai sebuah kolaborasi dengan semua pihak, ya. Dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah, bahkan sampai dengan tingkat desa, dengan berbagai macam golongan, ya, dengan berbagai macam instansi dan sebagainya dikolaborasikan. Alhamdulillah, walaupun dalam hal ini kita diterpa bencana dari gempa kemudian pandemi Covid, tapi alhamdulillah beberapa target-target RPJMD kita berjalan dan mudah-mudahan ini bisa memberi indikasi kepada kita bersama NTB Gemilang akan bawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu kita yakin ya, bahwa kalau semuanya transformasi dan kolaborasi ini kita maksimalkan, maka insya Allah apa yang menjadi harapan kita, NTB Gemilang menjadi semakin kokoh dan bermanfaat untuk masyarakat kita, tidak hanya sebagian orang atau sebagian golongan, tidak hanya masyarakat yang ada di perkotaan, tapi juga sampai menembus ke masyarakat kita yang ada di pelosok-pelosok di seluruh bumi Gora yang kita cintai. Dan tentu kita juga berharap bahwa kalau pelayanan-pelayanan kita melalui NTB Gemilang ini bisa dirasakan oleh masyarakat, maka insya Allah ini juga akan menjadi salah satu milestone bagi kemenangan PKS di pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024 yang akan datang, sekaligus insya Allah akan mengantarkan agar kader terbaik PKS dapat duduk kembali menjadi gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2024 yang akan datang. Siap semuanya? Siap semuanya? Takbir, 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 Allahu Akbar. merdeka. Merdeka. Saya yakin
apa yang kita harapkan ini, yang kita cita-citakan ini menjadi cita-cita masyarakat semuanya. Bahwa kita ingin ada perubahan dari keadaan yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kita sebagai partai politik PKS bisa membawa aspirasi masyarakat tersebut untuk membawa masyarakat Nusa Tenggara Barat ini menjadi kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, beberapa hal yang sering kita jadikan sebagai semangat kita bersama, mudah-mudahan tidak hanya sebatas wacana, tapi betul-betul kita laksanakan. Sebagaimana selalu yang disebutkan oleh Bapak Gubernur kita, ya, there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tentu dalam hal ini kita semuanya sekalian yang saya hormati, semangat-semangat itu sudah ada. Ya tentu semangat itu sekali tidak cukup. Dengan semangat kita sudah menyusun rancangan kerja kita di tahun 2022 ini. Yang ada adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sikum tadi. Setelah ini kita mengokohkan kerja-kerja kita dalam rangka untuk mencapai target-target kita di tahun 2022 saat ini. Karena waktu kita sangat terbatas. Bukan 12 bulan lagi tapi hanya 10 bulan. Karena pemburuan ini sudah lewat. Ya tentu kita hanya punya waktu 10 bulan. Mudah-mudahan waktu 10 bulan ini bisa betul membuat kita bekerja lebih cepat lagi untuk memenuhi target-target yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada partai, pengurus semuanya, kader juga, dan seluruh resources yang dimiliki PKS atas kerja-kerjanya selama ini. Sehingga alhamdulillah tahadus binimah PKS masih konsisten terus menerus untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat ya. Alhamdulillah saya dapat berita bahwa tadi pagi beberapa DPW sudah mengirimkan relawannya ke Sumatera Barat ya terkait dengan gempa di Pasaman Barat. Dan insya Allah kita di Nusa Tenggara Barat ya mungkin besok atau lusa kita akan mengatur agar kita ada relawan yang akan terkirim untuk menangani gempa yang ada di Sumatera Barat sebagai bentuk kepedulian kita, kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini sebagai wujud ya, bagaimana kita ini ingin selalu dekat dengan rakyat, membela kepentingan masyarakat dan terus bersama untuk melayani masyarakat di Nusa Tenggara Barat pada khususnya dan secara partai kita juga di Indonesia secara umum. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan acara rakornas kita ini semuanya diberikan kemudahan sekaligus menghasilkan sebuah kebijakan-kebijakan yang dapat menghantarkan PKS dalam rangka untuk berikan pelayanan-pelayanan yang lebih bagus di masa-masa yang akan datang. Kuncup berlian dekat Selasih. Cukup demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Nusa Tenggara Barat. Kesembalun melihat elang, makan stroberi sambal terasi. Wow. Wujudkan NTB semakin gemilang bersama PKS. Mari kita bertransformasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Ada banyak pantun saya buat, tapi nanti ya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan sambutan selanjutnya sekaligus membuka acara Rakerwil kita pada kesempatan kali ini yang akan disampaikan oleh Ketua BPW Santri. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Johan Rosihan ST, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Tuan Guru Haji Muharrar Mahfuz, yang kami hormati Ketua MPW Syekh Abdul Hadi, Satpam Tumpu Adenan beserta seluruh jajaran di Dewan Syariah Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Habib Agil Al-Haddar,
Ketua Umum DPW kita beserta seluruh jajarannya, bil khusus Ketua DPRD Lombok Timur, Pak Hinal Karim, Pak Murnan M. Inop sekarang, Masya Allah. Ya. Salah satu berkah UTS, ya. Dan M. Inop lainnya yang banyak di sini hadir. Ya, Pak Camat Sembalun beserta seluruh unsur Musfika, Pak Danre, Pak Danramil, Pak Kapolsek yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya tokoh agama, tokoh masyarakat, para ketua DPD, peserta Rakerwil PKS Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saya hormati. Pertama, tentu saja kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita. Semoga kita semua bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang banyak itu untuk terus berbuat baik, berbuat kebaikan untuk kemajuan bangsa dan negara kita, khusus Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kita cintai. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikutnya yang memiliki semangat yang tinggi untuk berdakwah sehingga kita bisa melanjutkan risalahnya dan pada saatnya nanti semua kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam acara Rakerwil ini sebagai sebuah bentuk konsolidasi internal struktural hubungan pusat dan daerah dilakukan konsolidasi. Mudah-mudahan kita kembali menata agenda-agenda kerja partai kita ke depan. Pak Ketua DPW tadi sudah memberikan patokan kepada kita sesuai dengan arahan dari DPP bahwa kerja-kerja besar kita, kerja kita yang banyak itu tujuannya cuma dua. Pertama, pengokohan kita ke dalam, yaitu kita menambah jumlah anggota partai. Dan nanti itu ukurannya adalah KTA. Semuanya insya Allah nanti bisa mendukung ketika kita melakukan verifikasi partai politik. Walaupun PKS sebagai sebuah partai Senayan, maka verifikasinya hanya verifikasi administratif. Tetapi administratif kita tidak boleh main-main, ya, tidak boleh aspal gitu. Sehingga nanti ketika ditemukan oleh KPU, mudah-mudahan semua KTA-nya itu adalah ada orangnya dan jelas dukungannya kepada Partai Keadilan Sejahtera. Tujuan yang kedua dari kerja-kerja yang banyak itu nanti akan kita susun itu adalah kita akan memenangkan, ya, dalam kontestasi pemilu 2024. Menangnya dikasih angka, ya, 15%. Jadi walaupun kita nomor urut berapa lah nanti, tapi kalau capaiannya 15% itu sudah menang namanya. Ya. Karena kalau kita 15%, maka yang 20% sekarang bisa turun ke 11% kira-kira begitu. Nah, jadi ukurannya hanya dua. Karenanya kalau untuk mencapai target yang dua itu bisa dengan 10 kegiatan, ya cukup 10 kegiatan saja. Kalau untuk mencapai 2 kegiatan itu cukup dengan 5 kegiatan, cukup 5 kegiatan saja. Jadi nanti Rakerwil tidak usah terlalu banyak kita membuat kegiatan-kegiatan, dipastikan bahwa semua kegiatan yang kita susun, yang kita sepakati dalam Rakerwil ini harus berdampak kepada dua tadi itu. 1, nambah kader, 2, nambah kursi. Ya kalau misalnya banyak kegiatan kita buat 100 hanya membebani kolom yang sering dipelototi sama Pak Samsudin saja, ya percuma gitu. Ya, makanya ukurannya tadi saya lihat takbirnya, ya. Pas disebut NTB Gemilang paling keras itu takbirnya Pak Sam. Kalau takbirnya Pak Sam sudah keras, Allahu Akbar ketika dia Gemilang, amanlah pilkada kita kan. Itu artinya bahwa kita sudah siap melaksanakan pemilu 2024. Tapi kalau Pak Sam masih belum takbir, berarti ada soal di situ, ya.
kita mesti kerja keras ya. Kita masih berpikir untuk menyusun kegiatan-kegiatan. Jangan-jangan banyak kegiatan di kolom itemnya, tapi di kolom anggarannya kosong. Itu nanti akan saling kita menyalahkan diri. Karenanya saya berharap dalam konsolidasi struktur dan konsolidasi program yang kita laksanakan dalam Rakerwil ini nanti mudah-mudahan bisa efektif, programnya tidak perlu banyak, cukup sedikit, bisa kita kerjakan dan berdampak kepada penambahan kader dan penambahan kursi insya Allah. Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, dalam perencanaan strategis kita secara nasional sebagai sebuah partai politik, kita ini sudah masuk dalam etape ketiga. Etape pertama dulu kita tahun 2020 sampai 2021, itu kita gunakan untuk melakukan konsolidasi internal. Di situ ada pemira, di situ ada apa yang pada ujungnya terbentuklah kepengurusan partai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah waktu itu. Kemudian 2021 ke 2022 itu kita melakukan konsolidasi struktur. Ya, ada Munas di situ, ada Muswil di situ, ada Rakernas, ada Rakerwil. Kemudian di situ kita menyusun program-program, menyusun perencanaan strategis partai dan lain sebagainya. Nah sekarang ini sudah masuk tahun ketiga, judulnya adalah konsolidasi pusat dan daerah. Artinya kita akan membuat semacam transformasi, kolaborasi dari semua elemen partai. Dari semua resources partai harus bekerja bersama-sama untuk menuju yang dua tujuan utama tadi, nambah kader dan nambah kursi. Nah karenanya saya berharap semangat transformasi ini ya jangan hanya menjadi slogan saja, tetapi kita kikuk bahkan gagap untuk bisa mengerjakannya. Demikian juga kolaborasi. Saya berharap 2022 ini kita bukan hanya menyusun kegiatan, tetapi kita menyamakan persepsi, menyamakan semangat bahwa kita dalam bekerja ini harus bekerja secara bersama-sama, secara kolaboratif dan transformatif. Ada beberapa PR-PR yang menunggu kita ke depan. Saya mengingatkan kesepakatan dari DPTW NTB, ya, bahwa untuk pemenuhan struktur 100% sampai 3 DPR Habib ya. Itu nanti Maret akhir. Mundur lagi. Juli ya, Juli 2022 selesai. Ya, 100% DPR. Nah, nanti dilihat programnya sudah mengarah ke situ apa tidak. Peran anggota DPRD kita, peran anggota DPRD provinsi kita, peran anggota DPR RI kita ada kontribusi tidak ke pemenuhan struktur itu. Itu harus dipastikan semangatnya ada sampai di situ. Yang berikutnya adalah KTA. KTA berapa? 42.000 selesai bulan Desember insya Allah. Nah saya sengaja mengingatkan ini karena ini tugas kami di BPW itu hanya ada satu tugas. Kalau ada anggota BPW yang melakukan kerja-kerjaan lain, enggak usah direspon. Tugas kami itu hanya satu, yaitu PKSM. PKSM itu secara harfiah itu artinya pembinaan, koordinasi, supervisi dan monitoring. Ya cuma satu PKSM. Tetapi intinya sebenarnya adalah PKS menang. PKS menang. Demi kami tugas BPW-nya itu memastikan bahwa tidak ada dapil di Wilda Santri ini yang kosong. Insya Allah nanti malam tim BP3 dari DPW Santri mudah-mudahan Pak Suryadi sebagai DPP di bidang BP3 juga bisa mendampingi. Kita akan detailkan itu. Ya. Kita akan detailkan bagaimana kita memenuhi target-target yang sudah diberikan kepada kita. Karena setelah kita simulasi, dia agak berat. Target kita secara nasional itu 15%. Nah untuk dapil NTB 1 karena targetnya cuma 1 kursi, 15% itu masuk. Tapi untuk NTB 2, 15% itu belum masuk. Baru 1 kursi. Baru kursinya Pak JP saja. Tambahannya belum ada.
Setelah kita simulasi baru bisa 2 kursi di Pulau Lombok ini PKS, itu kita pada angka 20%. Kami simulasi sampai angka 18% saja enggak bisa. 19 masuk lah tapi belum aman. Ya, nanti coba kita simulasi bareng-bareng pada sesi malam nanti pada sesi kedua. Nah karenanya target target 15% itu target nasional. Nanti kita perlu bisa kita bagi lagi per dapil. Untuk dapil NTB 2 sekali lagi angka amannya 20%. Karenanya untuk mencapai 20% itu line up juga kita harus masuk gitu. Saya mengutip pernyataannya Pak Sembiran itu kita target kita 2. Tapi calegnya cuma ada 3 gitu, gimana mau 2 gitu. Ya minimal kita harus memenuhi semua kuota itu, 8. Ya, 8 jatah dapil NTB 2, maka kita harus penuhkan 8 orang itu dengan caleg-caleg yang kompetitif. Ya mungkin nanti bisa diaturlah komposisinya gitu. Ya, anggota pendukungnya berapa, anggota penggeraknya berapa, anggota pendukung pelopor dan lain sebagainya itu berapa, tinggal diatur aja komposisinya sebaik. Tapi tidak boleh ada yang kosong dan juga tidak boleh diisi oleh caleg-caleg administratif, terutama ibu-ibu. Saya menekankan sekali kepada BP3, cari tokoh-tokoh, cari pejuang-pejuang perempuan, agar kita punya tagline misalnya, kami maju untuk kebutuhan, untuk keselamatan anak-anak dan pendidikan Indonesia, misalnya seperti itu. Karena kita harus cari tokoh-tokoh perempuan di bidang pendidikan, di bidang budaya, di bidang lain-lain sebagainya. Setiap caleg kita tuh harus punya tagline, harus punya judul untuk itu. Nggak boleh secara administratif saja. Oh sudah, itulah bentuk kontribusi saya kepada partai. Nggak bisa. Karena target kita sudah takbir bareng-bareng di depan KMS. Target kita 2. Ya. Dan 2 itu subhanallah, saya sama Pak Heri Soekarno ini coba simulasi, itu sampai 18% sekali lagi belum masuk. Harus 20%. Nanti kita kalkulasi berapa angkanya. Karenanya sekali lagi saya berharap ya melalui Forum Rakaroil ini kita berpikir secara baik agar kemudian kita menyusun agenda yang rapi, yang bisa kita ukur, yang kemudian dia bisa kita bisa kita pastikan agar target 2 kursi di Pulau Lombok dan 1 kursi di Pulau Sumbawa itu bisa nanti kita penuhi secara baik. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, sebagai sebuah semangat bagi kita, ya, dari perjalanan partai kita sejak zaman Partai Keadilan hingga bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera sampai hari ini, hasil lembaga-lembaga survei nasional itu mungkin masa-masa sekarang lah yang terbaik. Ada lembaga survei yang menempatkan kita itu 9,9, belum pernah dalam sejarah. Ya. Selalu kita di bawah PT ditempatkan. Tapi alhamdulillah sekarang lembaga survei sudah agak jujur ke PKS. Ya kan? Sudah menempatkan 6%, 7%, 8%, bahkan yang terakhir itu trust sama dengan survei nasional yang dilakukan oleh Badan Litbang PKS, kita sudah pada angka 9,9%. Nah, karenanya di 2022 ini ya, kegiatan-kegiatan banyak yang kita susun itu ada target elektabilitas dan popularitasnya juga. Target kita di akhir 2022 nanti adalah 10%. Dengan existing sekarang sudah 9,9, artinya tinggal 0,1 saja. Kerja kita lebih ringan. Ya, tetapi harus kita jaga konsistensinya. Untuk itu, untuk menjaga konsistennya pada angka 9,9 menuju 10% itu, arahan DPP adalah kita menjaga daya tahan partai. Kita menjaga daya tahan kita. Dengan cara, pertama nambah kader. Yang kedua, lengkapi struktur. Yang ketiga, pejabat publik kita harus diberdayakan. Para pejabat publik kita ini hindari isu-isu yang sensitif. Pertama, jangan korupsi. Ya. Jangan terpengaruh dengan tagihannya Pasam. Kalau tagihannya Pasam itu ditagih atau tidak itu kewajiban kita. Jangan karena kita ditagih oleh Pasam, kemudian kita mencari hal-hal yang tidak di luar jatah kita. Ya. Mencari dengan cara-cara yang tidak halal. Masih banyak insya Allah rezeki-rezeki yang halal.
Dan Pak Sam tidak mau juga terima yang haram, gitu Pak Sam ya. Kan gitu. Jadi sekali lagi pesan saya kepada kita, termasuk saya sebagai pejabat publik adalah kita hindari yang pertama korupsi itu. Yang kedua adalah isu asusila. Ya, kita bayangkan bagaimana dulu pertempuran ketika kita menolak undang-undang RUU PKS. Padahal niat kita itu besar. Dia besar dan bagus gitu, niat kita. Tetapi orang lain menganggap bahwa kok perempuan PKS menolak sih undang-undang RUU PKS ini gitu. Kekerasan terhadap seksual ini. Jadi persepsi publik belum sama dengan kita. Nah, apalagi pada isu-isu yang lain. Misalnya poligami atau apa gitu. Kalau mau poligami yang serius, jangan main-main. Ya, jangan kalau Ustadz Muhanan kalau sekedar canda-canda berhenti antum. Iya. Iya. Karena itu isunya sensitif sekali gitu. Kalau mau kerjakan. Kalau enggak bisa udah falyakul khairan aw liyasmut. Ya, kalau Anda sudah jelas kuncinya fawahidatan. Kita terkunci. Makanya sekut aja kita, diam kita. Ya. Karena itu ukuran keimanan juga, ya. Karena terus terang ini orang lain yang poligami ya, tapi kita yang distigma oleh orang. Karena apa? Orang ngerjakan, kita main-main. Bercandanya dari pagi sampai sore enggak selesai tapi enggak ada yang ngerjakan. Gitu, Ustaz. Yang berikutnya yang ketiga itu adalah isu terorisme. Ya, hati-hati. Ya. Hati-hati. Terutama di medsos, jaga jempol kita. Ya. Enggak semua isu harus kita share. Ya, kalau misalnya itu datang dari DPP, dari Humas, dari apa, itu harus berlomba-lomba kita share. Tapi kalau hal-hal dari sumber-sumber yang tidak bisa kita percaya, apalagi diambil di grup WA misalnya, ya udah tahan di kita saja. Ya. Nah, jadi kita harus menghindari itu. Nah, berikutnya ya khabarullah, saya berharap dalam konsolidasi program dan organisasi kita seperti ini, kita juga menyamakan semangat kita. Kita harus memanfaatkan modal politik yang kita punya. Modal politik PKS itu apa? Yaitu soliditas kader, militansi kader, soliditas struktur. Ya. Nah, sekali lagi, insya Allah pekan depan, insya Allah tinggal tanggal 8 sampai 10 Maret saya mengingatkan, demikian juga ketua-ketua DPD tolong diingatkan kepada anggota-anggota DPRD-nya. Insya Allah anggota DPRD akan konsolidasi ALEK di Jakarta nanti 8 sampai tanggal 10, ya. Dan materinya tidak ada menteri dari Mendagri, semuanya materi internal tentang Renstra, tentang keterlibatan anggota DPR. Karena kita ingin mengoptimalkan anggota DPR dan pejabat publik kita, bagaimana kontribusinya kepada pemenuhan struktur, kepada pembinaan dan lain sebagainya. Karena apa? Ikhwanullah, konsekuensi dari apa yang disampaikan oleh Ketua DPW tadi itu besar. Bahwa nanti pada bulan Juli akan ada tambahan kader pendukung. Struktur lengkap semuanya, anggap saja misalnya struktur lengkap sampai DPR 100%. Pertanyaannya adalah siapa yang membina mereka? Artinya ketika semua, saya sering membahasakan itu, sudah banyak daftar antrean di halaman rumah kita. Minimal saat-saat ini sudah ada 2 klaster yang menunggu di depan rumah kita. Klaster pertama adalah klaster struktur. Ya. Pengurus DPC baru, pengurus DPRA baru. Ini belum kita bina. Caleg kita juga banyak datang dari luar. Dan ini belum kita bina. Jadi klaster caleg sama klaster struktur. Sementara tuntutan dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita bahwa semua anggota partai itu wajib dilakukan pembinaan. Karena ini adalah kewajiban, hak anggota, maka itu menjadi kewajiban struktur. Karenanya dibutuhkan usaha-usaha transformatif. Bagaimana cara kita melakukan pembinaan minimal pada 2 klaster ini. Dulu kita susah mencari binaan. Sekarang susah mencari murabbi. Ya, susah mencari pembina, susah mencari pembimbing. Orang-orangnya sudah nunggu di depan rumah kita. Nah, karenanya saya sudah sempat simulasi minggu kemarin saya pulang ke Dapil, bertemu dengan Ketua DPD Sumbawa, BK
Sumbawa sama bendaharanya sekaligus. Untuk menangani calon-calon DPR dan caleg kita itu di 24 DPC itu. Antum tahu anggarannya itu 330 juta. 330 juta Ustaz, untuk kita bisa membuat upah baru sampai tingkat DPR. Itu hitungannya satu DPR, satu upah. Anggarannya itu 330. Setelah saya periksa, anggarannya cuma 2 itemnya. Beli bensin sama pulsa saja. Itu anggarannya Pak Sekum 330 juta. Kalau kita anggap sama anggarannya dikali 10, 3 miliar. Saya buka ini, saya ingin mengatakan bahwa kader kita itu adalah aset yang mahal. Karenanya mau tidak mau, kita harus memberikan perhatian yang serius kepada pembinaan ini, ya karena itu adalah satu dari 2 tujuan utama kita. Saya berharap forum ini menyesuaikan atau menyusun program-programnya agar kita memberikan perhatian kepada pembinaan. Dulu ketika masih di DPD Provinsi, ketua fraksi waktu itu, kita membuat kebijakan bersama dengan DPW bahwa mengambil contoh di Undang-Undang Dasar 45 bahwa 20% itu adalah anggaran pendidikan. Maka anggaran partai itu 20%-nya itu adalah biaya tarbiyah. Gitu. Itu kan bisa kita simulasi kayak begitu. Nah, karenanya sekali lagi, kalau misalnya ada sumber-sumber pembiayaan yang bisa kita optimalkan, jangan lupa taruh porsi untuk pembinaan ini. Baik itu di DPD, di DPW, ataupun pada struktur-struktur lain. Karena kader ini mahal. Ya, karenanya mari kita jaga, mari kita terus kembangkan. Insya Allah dengan kita menjaga aset yang mahal ini, insya Allah kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita dengan mudah. Tanpa kemudian kita ragu status saksi kita bagaimana, status ya tidak lagi kita merubah DPC setiap pemilu misalnya seperti itu. Kalau misalnya pembinaan kita sudah sampai bawah, insya Allah kita akan bisa mengerjakan ini secara baik. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pengantar ini. Mudah-mudahan kita terus bisa berdiskusi selama Rekarwil ini selama 2 hari ini, baik secara formal maupun secara informal. Insya Allah saya akan menemani antum sampai selesai acara ini insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sesuai dengan permintaan dari panitia. Mari kita buka bersama-sama kegiatan ini. Tidak ada prosesi kan? Ya. Mari dengan sama-sama kita mengucapkan basmalah, kita buka acara ini secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus pembukaan acara oleh Ketua BPW Santri kita. Terima kasih banyak kepada Bapak Haji Johan Rosian ST yang telah mengingatkan kita semuanya bagaimana target-target besar kita yang dikerucutkan menjadi 2 hal yang terus diingat terngiang dalam ingatan-ingatan kita semuanya, yakni bagaimana kita menambah anggota dan juga menambah kursi. Semoga Allah mudahkan kita dengan goals tujuan itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengetes semangat kita, sebelum semangat itu ada, saya bacakan dulu pantun ya yang selaras dengan apa yang sudah Ustaz Haji Johan Rosian sampaikan tadi. PKS itu pelayan rakyat, terus berkhidmat setiap saat. Ayo Bapak, Ibu terhormat, bangun negeri, jaga semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, dengan dibukanya acara Rakerwil secara resmi hari ini, maka berakhir acara pembukaan acara Rakerwil DPW Partai Keadilan Sejahtera pada siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan, niatkan, Allah catat sebagai amal ibadah dan Allah mudahkan kita untuk menuju ke cita-cita kedepannya untuk berkhidmat untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita tutup bersama-sama acara pembukaan ini dengan sama-sama lapaskan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta, insya Allah sesi berikutnya setelah kita break, kita akan
lanjutkan ya insya Allah untuk materi pertama nanti tentang implementasi Islam rahmatan lil alamin dalam perspektif falsafah partai dan etik yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Patopua dan LCMH juga oleh Haji Abdul Hadi SE MM. Jadi mohon kepada seluruh peserta silakan berada di tempat. Kita break sejenak 5 menit. Silakan. Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk menikmati kopi, teh yang sudah disediakan untuk menghangatkan tubuh kita dingin-dingin ya. Baik. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan menikmati ya nikmati kopi yang sudah disiapkan oleh panitia dengan berakhirnya tadi, maka berakhirlah acara kita kali ini. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu tamu undangan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan semoga insya Allah kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kita kembali.